Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anindawati dari Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa. Perkenalkan, nama saya Masandra Melati Martin dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan sharing tentang perihal kerja praktek dari awal kita menemukan PT-nya, apply proposal, hingga keseharian kami di PT itu bagaimana, hingga pulang ke rumah masing-masing. Yang pertama mungkin saya mau jelasin dulu soal pembagian bidang kerja prakteknya. Nah, dari awal kami kebagian di bagian refinery atau pemurnian. Nah, setelah itu kami cari tahu PT apa saja yang bidangnya itu refinery. Pertama ada Pertamina. Kami udah coba cari info di Pertamina yang di Balongan sama dan Cilacap. Namun info yang kami dapat ternyata Pertamina Balongan dan Cilacap itu hanya menerima KP online untuk area kilang. Sedangkan untuk bagian office atau kantor diterima secara offline. Setelah itu kami cari lagi PT refinery, khususnya di bidang refinery. Nah, kebetulan kita cari tahu ternyata CPO itu termasuk bidang refinery. Akhirnya kita tuh cari PT yang produksi CPO yang benar-benar dari kelapa sawit sampai ke CPO-nya. Kita menemukan PT PN 7, tapi sebenarnya kita juga menemukan PT PN 8. Nah, tapi kan karena PT PN 8 ini udah ada teman di situ, jadi kita fokuskan kepada PT PN 7 yang di Lampung. Awal kita itu apply, tanya-tanya sih, maksudnya tanya-tanya buka kerja praktek enggak di sana. Awalnya kita tanya ke pusatnya di lewat email di pusat PT PN. Langsung katanya di sana buka kerja praktek. Terus kita tuh tanya lagi untuk apply proposalnya bagaimana. Tinggal bisa via email kirimnya ataupun fisiknya dikirim ke pusatnya. Tapi kita kan masalahnya kita bukan di pusatnya ya, buat kerja praktek ya, Cak. Jadi kita di sawitnya itu di bakery-nya. Karena PT PN 7 ini ada beberapa unit, kita cari yang unit mana yang mengelola kelapa sawit hingga menjadi crude palm oil atau CPO. Nah, kita cari-cari info melalui websitenya. Ternyata unit bakery itu dia mengelola atau memproduksi minyak CPO dan PKO. Ya, setelah itu kami juga cari info melalui LinkedIn beberapa pegawainya. Awalnya kami bertanya kepada pegawai PT PN 7, ternyata beliau ditugaskan di kantor direksi atau kantor pusat di Bandar Lampung. Kami juga bertanya gimana caranya kami bisa apply proposal ke unit yang kami mau, karena ternyata untuk di kantor direksi itu apabila kami mengirim proposal kantor direksi, jatuhnya kami ini penelitian, bukan kerja praktek atau PKL. Iya, benar. Ya, kemudian kami nanya beberapa pegawai yang lain dan ternyata jawabannya sama. Dan karena kami belum tahu email mana yang harus kami hubungi untuk menyambungkan kami dengan unit bakery tersebut, kami bertanya bagaimana cara kami melampirkan atau melakukan pengajuan proposal ke pihak unit bakery. Kebetulan bapak yang kami hubungi di LinkedIn ini memberikan kontak manajer dari PT PN 7 unit bakery. Namun situ kami bingung karena diberinya nomor pribadi. Ya. Kami meminta izin ke bapaknya, apa boleh ketika saya kami hubungi via WhatsApp manajernya, apa boleh kami menyebutkan nama bapak tersebut. Ternyata bapak tersebut sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan bapak manajer di unit bakery. Kemudian kami WhatsApp manajer unit bakery-nya. Setelah itu Pak manajer memberikan 2 alamat email.
Ya, 2 alamat khusus email. unit bakery. Khusus unit bakery. Setelah itu kami mengajukan proposal di tanggal 27 Mei. Ya, 27 Mei. Namun ternyata kedua email yang kami kirim tersebut tidak valid. Tidak terdaftar. Ya, tidak terdaftar, alamat emailnya tidak bisa ditemukan sama sekali. Oleh karena itu saya bertanya lagi kepada Pak manajernya sebagai follow up bahwa kami sudah mengirim proposal, namun hasilnya seperti ini ketika kami mengirimkan ke alamat email tersebut. Setelah itu bapaknya meminta kami untuk mengirim proposal dan surat permohonan dari pihak kampus yang kami dapatkan dari Tata Usaha Fakultas Teknik. Nah, setelah itu kami setelah 2 minggu kemudian kami menghubungi bapaknya dan mengirim laporan maksudnya proposal pengajuan kerja prakteknya melalui WhatsApp. Kami follow up di 2 minggu kemudian. Setelah 2 minggu kemudian kami menghubungi Pak Manajer unit bakery ini, kami diarahkan untuk menelpon asisten manajernya bagian SDM. Kemudian kami telepon asisten manajernya karena pada saat itu bapaknya sedang tidak ada di area pabrik. Kemudian kami telepon asisten manajernya dan asisten manajernya ternyata sudah ada keputusan bahwa kami sudah diterima. Namun karena di pengajuan proposal kami tidak ada tanggal pastinya hingga kapan, kami mengajukan di tanggal 29 Juni hingga 29 Juli dan itu di ACC, sehingga kami tinggal menunggu surat resmi bahwa kami telah diterima melakukan kerja praktek di PTPN 7 unit bakery. Tanggal 15 Juni pagi kita dapat surat resminya, terus langsung memberitahukan dosen pembimbing dan kaprodi, dan kita sepakat bahwa sorenya kita langsung pergi ke Lampung karena kita ingin survei dulu PT. Kemudian kami ingin menyesuaikan diri kami di sana, beradaptasi. Sesampainya kami di Bandar Lampung pada tanggal 16 Juni, di tanggal 17 di hari Jumatnya kami survei ke daerah bakery di Lampung Tengah. Sekalian kami mencari kosan yang sudah kami pegang beberapa infonya, karena sebelumnya kami sudah mempersiapkan tempat tinggal, info-info tempat tinggal. Awalnya kami iseng lihat YouTube mengenai PTPN 7 unit bakery seperti apa, dan kami dapat salah satu video di mana di situ dia merupakan mahasiswa yang pernah PKL di PTPN 7 unit bakery. Dia mendokumentasikan sedikit kegiatan di situ. Kemudian kami usaha menghubunginya melalui Instagram. Dan alhamdulillah kami diberikan beberapa informasi dan kontak dari tempat tinggal tersebut. Nah, di tanggal 17 Juni ini ketika kami ke bakery, kami langsung cari tempat tinggal itu. Kami menghubungi orangnya, kemudian kami lihat situasi di situ, lihat kondisi rumahnya, tempat tinggalnya yang akan kami tinggal. Ya, apakah cocok untuk kami atau seperti apa. Setelah itu kami balik lagi ke Bandar Lampung dan tinggal sekitar seminggu di Bandar Lampung sebelum tanggal 27 akhirnya kami pergi ke bakery lagi untuk menetap di rumah yang sudah kami sewa untuk selama sebulan seminggu. Ya, sebulan seminggu. Di sana tanggal 27 paginya, tanggal 27 Juni paginya kita memutuskan untuk pergi dan packing barang dari Bandar Lampung ke bakery. Jadi di sana juga awal tanggal 7 di sananya di bakery itu kita memberitahu atau melaporkan bahwa kita ini sudah ada di bakery ke pihak SDM yang ada di PTPN 7 unit bakery, agar mereka tahu kalau misalnya ada kedatangan orang luar Sumatera, karena di sana juga situasi lingkungan di sana juga untuk seorang pendatang baru itu benar-benar
asing sekali gitu karena sekeliling PT itu emang ada pasar, tetapi sebelum pasarnya itu terdapat kebun tebu. Jadi sepanjang jalan kebun tebu, dan setelah PT itu kan ada rumah dinas atau yang bisa disebut bedeng sama orang-orang sekitar bedeng. Nah di daerah sana tuh kelapa sawit, perkebunan PT PN 7-nya. Jadi benar-benar dikelilingi oleh kebun. Iya, pertama kali kami masuk ke wilayah PTPN 7 unit bakery ini, kami disambut dengan pohon-pohon tebu. Kemudian kami melihat ada beberapa rumah warga yang mayoritas bekerja di PTPN 7 unit bakery. Kemudian ada stasiun juga di dekat dengan pabriknya, stasiun bakery. Setelah itu ada mes juga di depan pabriknya, namun seperti sudah lama tidak dipakai dan hanya beberapa rumah yang masih dipakai. Setelah itu ada rumah dinas lagi, dan kesananya lagi adalah kebun sawit. Kami harus benar-benar bisa menyesuaikan diri, harus mengerti batasan-batasan seperti apa kebiasaan di sana, seperti itu. Karena kalau udah malam ya sepi. Jadi kita harus tahu jam kita keluar dari rumah, atau jam kita jangan main-main keluar juga, karena emang di sana sedikit rawan, masih belum banyak penduduknya. Di hari pertama kerja prakteknya tanggal 29-nya kita tuh bertemu dulu dengan pihak SDM untuk ya maksudnya kita inilah salam dulu ke mereka kalau kita sudah ada di PT dan siap untuk kerja praktek. Dan oleh pihak SDM-nya kita dibawa ke lab ya, di laboratorium ya. Jadi kita dititipin sama SDM ke lab itu ya. Jadi semua mahasiswa maupun siswa yang sedang melakukan kerja praktik atau PKL kita dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu di laboratorium. Dan di hari pertama juga kami melakukan pengenalan lingkungan pabrik. Ya. Di situ kami diajak keliling dari stasiun penimbangan sampai ke stasiun sterilizer. Jadi di sana kita dikasih tahu rute jalannya, pasti ya, rute jalan, dan kita dikasih tahu bahwa ini ada stasiun penimbangan. Lalu kita jalan ke stasiun ke loading ramp, dijelasin juga sama bapak yang ngajak jalan-jalan kita. Untuk hari pertama ini kami keliling seluruh wilayah pabrik untuk pengenalan secara umum bagaimana pengelolaannya atau bagaimana lingkungan sekitar pabrik tersebut. Setelah itu kami juga dikenalkan dengan beberapa operator per stasiun, agar ketika kami butuh untuk bertanya sesuatu, kami bisa bertanya kepada operator, atau kami bisa bertanya kepada mandor atau mandor besar. Ya. Di situ kami untuk hari pertama benar-benar pengenalan secara umum gimana lingkungan perusahaan itu. Ya, sikon dari PT tersebut. Kemudian untuk setiap harinya kami melakukan observasi, kami melakukan wawancara, karena kebetulan tempat kerja praktek kami ini tempat perusahaan yang sudah lama adanya. Dari zaman Belanda, sehingga minimnya informasi yang berupa buku atau seperti di website pun masih kurang lengkap, sehingga kami harus benar-benar bertanya pada pegawai-pegawai di situ, seperti mandor, seperti operator, kemudian bagian lab, terus bagian teknik juga. Kita juga tanya-tanya kepada anak orang teknik yang di sana, karena kami merasakan ada beberapa minimnya informasi sehingga kami harus benar-benar berusaha mengumpulkan data-data yang kami perlukan. Ya, cara-cara tadi yang kami lakukan di sana selama kami kerja praktik. Bertanya-tanya kepada orang-orang semua gitu, kayak
ya tanya aja kalau misalnya emang butuh kan kita butuh data-data tertentu ya, jadi kita harus tanya-tanya juga, entah itu kepada mandor, operator, kepala lab. Di situ juga jadi peluang kami untuk menambah relasi karena juga. Kami tidak hanya berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, Iya, tetapi kami juga berkomunikasi dengan pegawai yang memiliki pengalaman lebih lama di proses pengolahan atau lebih lama di perusahaan tersebut gitu. Kita mendapatkan ilmu mereka gitu, ya. ilmu dari pengalaman hidup mereka selama kayak di PT gitu. Mereka yang lebih paham dengan alat-alat PT juga. Jadi kami merasa bersyukur kalau karena kami bisa merasakan kerja praktek yang sekalinya kita keluarnya jauh dan jadi kami memiliki pengalaman yang luar biasa gitu dengan kerja praktek ini. Mudah-mudahan ya benar-benar merasa jauh dari perkotaan, jauh perjalanan dari Bandar Lampung ke BKJ itu berapa? 1,5 jam. Situ juga masih sinyal masih kurang mensupport. Namun yaitu karena kami alhamdulillahnya bertemu dengan orang-orang baik, jadi apapun pertanyaan kami yang kami tanyakan kepada mereka mencoba untuk menjawabnya sehingga kami bisa mengerti gitu, apa maksud atau tujuan dari jawabannya tersebut gitu. Jadi kami benar-benar seperti ini, jelaskan lebih detail sesuai dengan porsi kami. Seperti itu. Setelah tanggal 29 Juli hari terakhir kita kerja praktek di PT itu, pastinya kita berpamitan dulu, yang pasti pamitan kepada orang rumah kos sebenarnya. Lalu nanti paginya kita pamitan ke pembimbing lapangan kita, terus tentu juga kepada orang-orang yang sangat-sangat baik kepada kita juga ya saya di perusahaan tersebut, karena banyak sekali orang yang membantu kami selama kami kerja praktik. Jadi kami sangat amat berterima kasih ketika kami pamit secara langsung, dan setelah itu kami pulang ke Bandar Lampung terlebih dahulu. Ke Bandar Lampung terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya kami pulang lagi ke Karawang dan ke Purwakarta. Kita pulang menggunakan bis lintas Sumatera. Jadi dari Sumatera kami hanya naik satu bis hingga sampai di Karawang dan di Purwakarta. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada beberapa part yang kurang jelas tersampaikan. Kami mohon maaf atas itu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.